Fase waktu yang paling rawan di dalam merawat ayam adalah perkisaran umur 1 hari sampai 20 hari teman-teman. Biasanya di Shua ini seringkali banyak terjadi kematian. Pada kesempatan ini Cak Tris mau berbagi teman-teman, berbagi pengalaman berdasarkan pengalaman Cak Tris di peternakan ayam Cak Tris. Cara merawat DOC kita dari umur 1 hari sampai 20 hari agar angka kematian DOC di dalam ternak ayam kita dapat kita tekan semaksimal mungkin agar DOC dapat tumbuh sehat dan cepat besar teman-teman ternak rumahan dimanapun teman-teman berada. Biasanya kan telur ayam menetas harus diengrami indukannya itu selama 21 hari teman-teman. Telur-telur itu akan menetas, tapi biasanya kan sudah mulai teman-teman di 18 hari itu sudah ada tanda telur-telur ayam itu mulai ada lubang teman-teman. Jadi paruh DOC itu sudah mulai istilahnya mematuk, telurnya itu ada rongga. Jadi sebelum telur itu menetas biasanya sudah mulai ada titik-titik kertaan. Itu di usia 18 hari, tapi menetasnya telur pecahnya itu tetap di usia 21 hari teman-teman. Itu tetap maksimalnya maksimal yang bagus, ideal yang bagus itu telur menetas pasti di angka atau di waktu 21 hari. Jika telur ayam itu menetas di waktu kurang lebih 18 hari atau lebih banyak dari 21 hari, biasanya DOC dari telur ayam menetas itu biasanya rawan ciri teman-teman, karena tulangan dari DOC itu kembali muda lagi teman-teman. Itu yang pernah saya lakukan atau yang pernah saya amati, karena di sini Cak Tris itu menetaskan telur ayam itu dengan mesin penetas teman-teman. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, karena sistem diengrami indukan atau ditetaskan dengan mesin penetas itu sistemnya sama teman-teman. Pasti membutuhkan waktu 21 hari dengan suhu maksimal yang sesuai lah dengan standar untuk menetaskan telur ayam itu sendiri. Pengamatan itu saya ambil dari, kan saya menetaskan telur ayam itu dengan mesin penetas teman. Jadi mempermudah Cak Tris di dalam memantau perkembangan di dalam telur ayam itu. Pas waktu menetas di situ di telur ayam itu saya kasih nomor serta tanggal teman-teman. Jadi mempermudah kita pas nanti di waktu umur berapa ini sudah waktu menetas atau belum, itu mudah sekali untuk dipantau. Dan kenyataannya setelah saya teliti, saya pantau, itu pas umur 21 hari telur itu mulai pecah teman-teman, mulai menetas. Oke teman-teman, kita kembali ke topik teman-teman. Maaf tadi agak ngelantur, jadi pembahasannya itu kemana-mana. Jadi membahas tentang telur ayam menetas. Kita kembali ke topik utama saja teman-teman. Di sini cara Cak Tris merawat DOC umur 1 sampai 21 hari. Kita tahu kan bahwa di usia itu DOC rentan atau rawan dengan kematian, dikarenakan kan tulangannya itu masih muda teman-teman, dan belum keluar bulu-bulu di tubuh DOC. Jadi secara umum, jadi DOC itu belum kuat dengan udara dingin, apalagi udara bebas di luar sana teman-teman. Tapi di usia segitu DOC itu sudah bisa bergerak teman-teman, sudah bisa bergerak dan berjalan teman-teman. Walaupun jalannya itu belum begitu lincah, tetapi naluri dari suatu ayam
itu tetap ada teman-teman. Jadi ayam DOC itu tetap mempunyai naluri itu mematuk apapun yang ada di sekitarnya. Itu entah apa nalurinya pasti dipatuk. Jadi naluri makannya itu sudah ada, nanti tinggal kita merawatnya. Jadi itu sudah bawaan dari sana. Jadi teman-teman nggak usah berpikir nanti ayam itu matungnya gimana, ngasih makannya gimana. Ayam itu sejak sudah mulai dari menetas itu sudah punya naluri dari itu. Jadi itu poin yang sangat penting, yang sangat menguntungkan bagi peternak yang pengen merawat DOC secara mandiri tanpa indukan teman-teman. Pun telur ayam itu ditetaskan dengan mesin penetas pun tidak akan merubah teman-teman. Jadi walaupun kita menetaskan dengan telur ayam itu dengan mesin penetas, sifat naluri ayam mematuk itu pasti ada. DOC itu baru menetas pasti sudah mempunyai naluri mematuk teman-teman. Itu berdasarkan pengalaman saya pribadi teman-teman. Sedangkan langkah awal yang kita lakukan di dalam merawat DOC di umur 1 hari sampai 20 hari teman. Yang pertama adalah tempat teman-teman. Jadi di sini kita harus menyiapkan tempat itu diusahakan tempat itu ruangannya tertutup teman-teman. Ruangannya tertutup, jangan sampai kena udara bebas dari luar. Itu wajib diperhatikan teman-teman. Sedangkan nanti yang penting di dalam ruangan itu ada ventilasi udara yang berfungsi untuk sirkulasi udara agar silih berganti, jadi oksigen tetap bisa masuk teman-teman. Itu juga wajib diperhatikan. Itu setelah itu baru nanti kita menyiapkan wadah untuk tempat itu. Setelah jenengan nanti menggunakan triplek atau kardus, itu tinggal teman-teman yang teman-teman itu lebih minati yang mana. Kalau triplek mungkin agak kalau dipakai untuk merawat DOC itu bisa berkali-kali, tapi kalau kardus biasanya cuma bisa dipakai untuk merawat DOC itu 1 kali teman-teman. Tapi biasanya Chatris lebih suka menggunakan kardus teman-teman. Kenapa demikian? Karena kita tahu harga kardus itu lebih murah. Jadi kardus itu sebenarnya simple, murah, mudah kita dapat. Jadi dapat menekan biaya di dalam merawat DOC itu sendiri. Jadi nanti kardus itu kita tata, kita buat sebagai tempat. Terus untuk alasnya biasanya di sini saya memakai koran teman-teman, agar memudahkan kita nanti membersihkan tempat DOC itu sendiri. Sedangkan nanti untuk di atas koran biasanya saya pakai ram jaring teman-teman. Itu berfungsi untuk nantinya kalau DOC kita letakkan di situ untuk melatih kaki-kaki ayam agar kuat teman-teman di dalam cengkramannya. Jadi ayam itu biar mencengkram di jaring itu nanti. Itu berfungsi untuk memperkuat tulangan kaki ayam. Setelah itu nanti baru kita kasih lampu plus menghangat teman-teman. Kalau di sini Chatris biasanya menggunakan lampu, cukup lampu 5 watt teman-teman. Itu sudah berfungsi untuk menghangatkan ayam plus untuk menerangi ruangan tempat merawat DOC ayam itu sendiri. Setelah itu nanti karena kita menjaga tingkat tempat itu agar tidak lembab di sini, ya pakannya kita kasih yang kering-kering teman-teman. Kalau untuk Chatris merekomendasikan pakai Pro Asli teman-teman, karena sudah teruji oleh pabrikan dari nutrisi dan gizi yang dibutuhkan oleh DOC itu sendiri. Setelah itu yang paling pokok teman-teman, jangan lupa mengasih air minum teman. Itu wajib. Kalau Chatris biasanya cuma mengasih air minum air putih saja, tidak pernah menggunakan air gula, karena kan ditakutkan nanti malah memicu atau mengundang semut-semut teman-teman. Jadi nanti kalau semutnya itu datang situ malah kita yang kebingungan. Makanya lebih efisien kita kasih air putih saja, yaitu nggak jadi permasalahan. Yang penting pakan pur sudah tersedia teman-teman. Karena kardus yang kita pakai biasanya untuk untuk merawat DOC itu
sampai menunggu ayamnya itu lincah, saya biasanya menggunakan kardus aqua teman-teman. Jadi kardus aqua ini kan kecil teman-teman, jadi cuma bisa memuat maksimal 10 ekor DOC, tapi jangan lebih, nanti kalau lebih ya malah kebingungan, nggak ada ruang gerak teman-teman. Itu cuma untuk sementara sampai nunggu DOC itu sudah mulai lincah teman-teman. Kalau nanti kita sudah lincah, baru nanti kalau memang DOC-nya banyak ya, kita menyediakan kardus aqua itu juga banyak teman-teman. Kalau mungkin bisa 4 atau 5 tergantung banyaknya DOC. Itu paling lama mungkin cuma 5 hari kok teman-teman, cuma 5, nggak sampai seminggu. Setelah lincah nanti semua DOC itu kita campur menjadi satu di dalam kardus yang agak besar teman-teman. Ya sistemnya sama, tetap alasnya itu kita pakai koran, ada lampu penghangat plus penerangan itu pakai lampu bolam 5 watt. Yang penting pas dikasih lampu itu sambil kita melihat teman-teman, yang terpenting kita sambil melihat teman-teman, DOC itu pas kita letakkan di dalam itu, DOC-nya itu berkerumun atau menyebar. Tapi kalau itu dikatakan masih berkerumun, jadi tingkat kehangatan di dalam ruangan itu masih kurang teman, jadi perlu kita tambah penghangat lagi. Tapi kalau DOC-nya itu sudah menyebar, dalam arti DOC sudah menyebar, tidak menjauhi lampu, jadi di situ tingkat kehangatan sudah cukup teman-teman. Kalau dia menjauhi lampu secara otomatis beda lagi teman-teman. Jadi kalau dia menjauhi lampu secara otomatis tempat itu agak kemanasan, baru nanti kita kurangi lampunya. Itu wajib kita perhatikan. Jadi di dalam merawat DOC di umur 1 sampai 21 hari, sambil kita melihat kondisi ayam itu menyebar atau ngumpul atau gimana, nanti kita bisanya mantaunya sambil berjalan teman-teman, sambil pas kita merawat DOC. Kalau tidak merawat DOC cuma teori, biasanya teori itu agak mudah teman, kalau prakteknya agak susah karena kita harus melihat situasi dan kondisi di tempat itu sendiri. Setelah itu sudah sudah DOC-nya sudah ya, yang terpenting sama yang saya lupa tadi, yang terpenting tetap dikasih pakannya. Kalau sudah dijadikan satu itu kita kasihkan wadah, nanti agar mempermudah kita membersihkan. Terus yang terakhir dikasih air minum. Kenapa saya terus di dalam merawat DOC itu nanti sampai besar diusahakan tetap satu pen itu, jangan sampai dipisah-pisahkan. Kalau dipisahkan biasanya nanti pas sudah besar diumbar di kandang umbaran, biasanya terjadi tarung teman-teman. Makanya diusahakan jangan sampai ayam itu dipisah-pisah, harus cara merawatnya itu dijadikan satu. Jadi kita selain merawat DOC, kita harus memikirkan jangka panjang di dalam nanti pas ayam itu tumbuh besar. Perawatan di kandang umbaran harus kita perhatikan agar ayam itu bisa rukun, tidak terjadi tarung di kandang umbaran. Itu juga wajib diperhatikan. Sedangkan obat-obatan yang biasanya saya kasihkan ke DOC ayam untuk masalah imun, untuk menjaga imun, biasanya saya menggunakan jamu-jamu tradisional teman-teman. Ya, jamu-jamu tradisional itu berasal dari mungkin parutan kunir, temu, jahe, kunir. Kalau jahe jangan teman, kalau jahe itu sifatnya panas. Yang penting ada temu, kunir sama kencur, itu sudah enggak sudah lebih dari cukup. Nanti kita pasah, kita per sambil airnya, lalu kita campur air minumnya, baru kita kasihkan. Yang terpenting yang harus wajib diperhatikan, jangan diberi gula, takutnya mengundang semut. Itu juga wajib diperhatikan teman-teman. Dan alhamdulillah cara ini cara merawat DOC ini, alhamdulillah ayam Chatwis bisa tumbuh sehat sampai benar-benar ayam itu besar dan siap dirawat di kandang pembesaran, di kandang semi umbaran teman-teman.
Dan semoga ini sedikit cara saat race ini semoga bisa bermanfaat lah bagi teman-teman di rumah, khususnya para peternak, ternak ayam rumahan dengan modal kecil atau modal seadanya. Semoga ini bisa menginspirasi. Super. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.